Halo, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marisa Bernadette Ipon. Saya adalah mahasiswa dari Sekolah Tinggi Pastoral LPTK Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini, Rabu tanggal 7 Mei 2025, Reswk Timun, dan saya akan melakukan praktek mengajar di kelas 3 dengan materi umum gereja, materi pokoknya sakramen baptis. Terima kasih. Halo anak-anak, selamat pagi. Tiga. Selamat pagi anak-anak. Halo, apa kabar hari ini? Oke, baik. Terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mengajak kita untuk memimpin kita dalam doa. Marilah Ibu mengajak satu orang untuk pimpin doa. Siapa? Mari sudah. Pimpin kita dalam doa. Tepuk ala Bapa. Silakan duduk. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan mengajak kalian untuk hari ini Ibu akan cek kehadiran. Siapa yang tidak hadir, anak-anak? Oke, 2 orang ya. Dan kalian yang hadir ini harus semangat terus ya untuk datang sekolah supaya bisa jadi pintar. Baik, marilah Ibu akan mengajak kita untuk bernyanyi. Senang tidak bernyanyi? Kita menyanyi sebuah lagu dengan judul Dalam Nama Yesus. Semua berdiri. Berdiri dan kita bernyanyi bersama-sama sambil menggerakkan tepuk tangan. Dalam nama Yesus, 1, 2, 3. Tiga. Baik anak-anak, Ibu mau bertanya. Apakah anak-anak sudah mempunyai nama? Mempunyai nama, sudah ya? Siapa nama baptis anak-anak? Siapa yang bisa menyebutkan nama baptis yang ada tangan? Ya, yang laki-laki di sana nama siapa? Yeremias. Nama baptis siapa? Yeremias Ibu. Yeremias. Siapa lagi? Silakan. Saya Alicia. Ya, kuat. Siapa? Alicia. Siapa lagi? Nama baptis saya Nayara. Siapa lagi yang bisa menyebutkan nama baptis? Baik. Dan kita semua ini mempunyai nama baptis yang diambil dari nama santo dan santo pelindung kita masing-masing. Misalnya Santo Maria, Santo Yosef, Santo Yohanes ya. Bisa? Bisa. Baik. Setelah itu, marilah kita akan mengikuti tujuan pembelajaran. Baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama tentang peserta didik mampu menjelaskan pengertian sakramen baptis. Lalu, peserta didik dapat menyebutkan simbol-simbol sakramen baptis. Ya. Nah, sebelum masuk ke dalam, marilah Ibu akan mengajak anak-anak untuk menonton video tentang sakramen baptis. Nonton dengan cermat. Nanti ya setelah anak-anak menonton satu video ini, Ibu akan bertanya. Ya, silakan.
Air itu melambangkan kebersihan diri, kebersihan dari noda dosa asal. Lilin, terang Kristus. Ada lilin, itu simbol-simbol dari sakramen baptis. Baik anak-anak, tadi setelah anak-anak menonton video tadi, apa yang anak-anak lihat? Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Ya, silakan. Lilin. Lihat lilin. Siapa lagi? Ray. Hah? Air. Saya bu. Kain putih. Ini siapa lagi? Nah, Romo membaptis orang-orang yang akan dibaptis. Toh ada air, ada minyak, ada apa namanya? Ada lilin, ada kain putih. Nah, anak-anak, lilin itu melambangkan terang Kristus. Sedangkan kain putih itu melambangkan kesuci. Air itu melambangkan kebersihan kita dalam kebersihan diri kita dari dosa. Ya, lalu nanti ada juga yang namanya salib. Salib itu berarti melambangkan tanda kemenangan. Ya, nah, tanda kemenangan. Jadi sebagai orang yang Katolik, sebelum kita menerima sakramen-sakramen yang lain, kita harus menerima sakramen yang paling pertama adalah sakramen baptis atau sakramen permandian. Yang disebut sakramen baptis atau sakramen permandian. Ya. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan tentang arti sakramen baptis. Pada waktu ini sakramen baik. Baik anak-anak, sakramen baptis adalah sakramen yang menjadi pintu masuk bagi orang Katolik. Ya, sakramen baptis adalah sakramen awal yang menjadi sakramen pertama pintu masuk bagi kita orang Katolik untuk bisa menerima sakramen-sakramen yang lain. Jadi sakramen awal yang harus diterima orang Katolik. Maka ulang lanjut. Baptis adalah sakramen awal yang menjadi pintu masuk bagi kita orang Katolik untuk menerima sakramen-sakramen yang lain. Jadi sakramen-sakramen lain. Di dalam gereja Katolik itu ada 7 sakramen, yaitu sakramen yang paling pertama atau paling awal adalah sakramen baptis. Kedua, sakramen ekaristi. Ketiga, sakramen baptisma. 4, sakramen tobat. Kelima, sakramen imamat. Keenam, sakramen perkawinan. Dan yang ketujuh adalah sakramen minyak suci. Ya. Dan di dalam gereja Katolik ada 7 sakramen. Sakramen tadi
bab 1 ayat 9 sampai 11. Dan anak-anak yang lain kita dikenal untuk mendengarkan teman kita membacakan kisah Injil Markus bab 1 ayat 9 sampai 11 ya. Silakan baik. Injil Markus bab 1 ayat 9 sampai 11. Inilah Yohanes Pembaptis. Yesus dibaptis, Yesus dibaptis. Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat itu ia keluar dari air. Ia melihat langit berkoyak dan burung seperti burung merpati terbang ke atas. Baik. Terima kasih Bu Play. Tepuk salut. Salut, 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 salut. Baik, terima kasih anak-anak. Nah, jadi tadi anak-anak sudah mendengarkan tentang kisah Yesus dibaptis oleh siapa tadi? Yohanes. Yohanes siapa? Yohanes Pembaptis. Di manakah Yohanes Pembaptis membaptis Yesus? Di mana? Di Sungai Yordan. Di Sungai Yordan. Ketika Yohanes Pembaptis membaptis Yesus, datanglah Roh Kudus menyerupai apa? Burung merpati. Ya, dari burung merpati, Roh Kudus itu menyerupai burung merpati dan datang hinggap di bahunya Tuhan Yesus. Itu Roh Kudus itu melambangkan kekuatan Roh Allah yang diberikan oleh Allah Bapa untuk menguasai diri Yesus, karena setelah Yesus dibaptis anak-anak baik anak-anak, setelah kita sudah mendengarkan Injil Markus tadi, sekarang ibu akan memberitahu anak-anak tentang simbol-simbol dalam sakramen pembaptisan atau bermandian. Itu yang pertama adalah air. Air itu melambangkan kebersihan diri. Yang kedua adalah lilin yang bernyala. Lilin yang bernyala itu melambangkan terang Kristus untuk menerangi diri kita. Lalu ada kain putih, itu untuk kesucian. Kain putih itu melambangkan kesucian. Yang tadi anak-anak sudah. Yang terakhir adalah salib, melambangkan tanda kemenangan. Anak-anak, sekarang ibu akan membagikan lembar kerja. Nah, di situ nanti anak-anak sudah ada tanya, anak-anak akan menjawab ya.
baptis, yaitu sakramen yang diterima, sakramen awal yang diterima oleh orang Katolik, adalah sakramen yang menjadi pintu masuk yang diterima oleh orang Katolik, atau dinamakan dengan sakramen itu adalah tanda sebagai kita orang Katolik menjadi anggota anak Allah. Lalu yang berikut, lambang yang digunakan dalam sakramen baptis, yaitu yang pertama air, yang kedua lilin, yang ketiga kain putih, yang keempat salib. Ya, dari air itu adalah melambangkan kebersihan. Kain putih melambangkan kesucian. Terus apa lagi? Lilin melambangkan apa? Terang Kristus. Salib melambangkan tanda kemenangan. Ya. Anak, silakan lihat gambar di sini yang ibu pegang. Bisa lihat ke tidak? Bisa. Bisa lihat? Nah, ini adalah gambar atau simbol lambang yang tadi aku jelaskan itu. Ini air. Air ini melambangkan apa? Tadi aku jelaskan itu melambangkan apa? Kebersihan. Lalu lilin melambangkan apa? Terang apa? Terang Kristus. Kain putih melambangkan apa? Kesucian. Salib melambangkan apa? Tanda kemenangan, ya, tanda kemenangan. Ini atau simbol di dalam sakramen baptis. Lalu yang berikut, arti dari sakramen baptis itu adalah sakramen pertama yang diterima oleh seseorang yang hendak menjadi anggota gereja Katolik. Jadi sakramen baptis itu adalah sakramen awal, ya, sakramen awal atau sakramen pertama. Terus yang berikut, sakramen baptis adalah sakramen yang membebaskan penerima dari dosa asal. Membebaskan penerima, sehingga tadi itu ada lambangnya yaitu air. Air itu membersihkan kita dari dosa asal. Yang berikut itu membuat seseorang diterima dalam keluarga Allah. Ya, sakramen baptis itu membuat seseorang diterima dalam keluarga, menjadi anggota anak Allah. Tadi lambang-lambang sudah. Makna dan tata cara sakramen baptis. Di dalam sakramen baptis itu ada makna dan cara dan tata cara, yaitu baptis adalah tanda Allah telah mengubah hidup manusia. Jadi misalnya tadi kita sudah menonton video, anak-anak sudah nonton video itu, nanti di video itu Romo katakan begini, misalnya nama baptisnya adalah Yohanes. Romo bilang, Yohanes, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Itu tata cara dalam menerima sakramen baptis. Jadi sebelum Romo menuangkan air ke kepala atau ke dahi anak yang akan dibaptis, itu dia katakan begitu. Kalau untuk yang putri dia bilang, Maria, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Itu makna dan tata cara sakramen baptis. Lalu rahmat yang diterima ketika dibaptis. Ketika kita sudah dibaptis, apa yang akan kita terima? Ya, ketika kita sudah dibaptis, yang kita terima adalah satu, kita akan diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita akan apa? Diangkat. Setelah kita mendengarkan pelajaran hari ini,
Mainkan lagu dalam nama Yesus, berdiri. Masih ingat tadi dalam nama Yesus, 1, 2, 3 mulai. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus ada sukacita. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus ada sukacita. Kasih, silakan duduk anak-anak. Baik anak-anak, pelajaran kita tentang sakramen baptis pada hari ini berakhir sampai di sini. Sebelum itu Ibu mau bertanya, anak-anak sudah paham atau belum? Sudah. Kalau sudah, nanti minggu depan kita akan lanjut ke sakramen Ekaristi ya. Dan langsung tarik tanya itu. Baik anak-anak, kalau anak-anak sudah memahami tentang sakramen baptis, maka Ibu minta Rara untuk menyebutkan kembali sakramen baptis itu apa, Rara? Sakramen baptis adalah Baik, siapa lagi yang mau menjelaskan lagi tentang sakramen baptis? Angkat tangan. Ya, Licia, silakan. Sakramen awal yang menjadi pintu masuk bagi umat Katolik. Ya, baik. Sudah ya. Terima kasih untuk Licia dan Rara yang sudah menjelaskan tentang sakramen baptis. Jadi anak-anak, minggu depan kita akan lanjut ke sakramen Ekaristi. Dan besok kita akan besok anak-anak ada pelajaran bahasa Indonesia. Jadi anak-anak diharapkan untuk membawa buku bahasa Indonesia ya. Di tempat saja. Ini lagu doanya, doa Bapa Kami supaya bisa panjang. Di tempat saja. Ambil sikap doa. Ibu guru di tengah sana. Ambil sikap. Sabar. 1, 2. Ambil sikap doa.